Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Laulandari, NPM 2312919 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3 akan menjelaskan sejarah bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut dengan konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi seorang konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu ataupun kelompok itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan konseling lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau yang didirikan oleh Frank Parsons, atau lebih dikenal dengan Father of the Greatest Movement in American Education. Menurut Frank, setiap individu perlu pertolongan orang lain guna memahami tentang kelemahan atau kekurangan diri sampai ada proses pengembangan diri agar lebih baik dan bisa menentukan pekerjaan yang sesuai untuk dirinya. Istilah bimbingan konseling sendiri diperkenalkan pada abad ke-19 hingga abad ke-20 di Boston. Istilah tersebut awalnya dikenal dengan profesi berdirinya Biro Profesi dan Ketenagakerjaan. Tujuan dari adanya bimbingan konseling sendiri yaitu untuk membantu para pemuda supaya bisa memilih pekerjaan maupun karir yang sesuai keahlian dan sekaligus melatih para guru supaya mampu menyediakan bimbingan di sekolah. Jasbe Davis juga mulai memberikan layanan pada tahun 1898. Lalu pada tahun 1907, dia mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam pendidikan siswa SMA di Detroit, Amerika. Pada tahun sebelumnya, 1905, muncul Student Aid Committee of High School di New York yang didirikan oleh Eli Weaver. Dalam mengembangkan program tersebut, ia mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa siswa sangat butuh saran dan konsultasi sebelum siap di dunia kerja. Lalu pada tahun 1920, konselor Boston dan New York diharapkan berperan besar terhadap pemilihan pekerjaan bagi siswa sesuai keahlian individu. Lalu pada tahun yang sama, terdapat penerapan sertifikasi konselor sekolah. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1944, pelayanan ini semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK sampai dengan sekarang. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962, namun baru diresmikan di sekolah-sekolah sejak berlakunya kurikulum 1975. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Hingga pada saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bimbingan dan konseling yang berfokus untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang profesional, berkepribadian tinggi, dan mampu bekerja keras, serta meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, cukup yang dapat saya sampaikan tentang sejarah bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.